Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denny Patra Amir, mahasiswa program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian saya dengan judul Studi Kasus Kepailitan PT BPR Karya Remaja Indramayu. Kajian ini saya susun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen perbankan di bawah bimbingan Bapak Joko Suharyanto. Semoga dapat memberikan gambaran yang utuh serta pembelajaran reflektif terhadap kasus ini. Untuk membuka pembahasan, mari kita pahami dulu apa itu kepailitan bank. Kepailitan bank adalah situasi hukum ketika sebuah bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, baik karena masalah likuiditas, manajemen, maupun faktor eksternal lainnya di Indonesia. OJK memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha bank jika dianggap tidak sehat atau tidak mampu menjalankan fungsi intermediasi. Hal ini menjadi dasar penting untuk memahami konteks kasus yang akan kita bahas nantinya. Secara hukum, ada beberapa kondisi yang bisa membuat sebuah bank dinyatakan pailit. Yang pertama, jika bank tidak mampu membayar kewajibannya tepat waktu. Yang kedua, jika rasio keuangan dan permodalannya berada di bawah ambang batas. Dan ketiga, jika bank gagal menjalani proses penyehatan meskipun telah diawasi intensif oleh OJK. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang juga berlaku bagi entitas keuangan seperti bank. Dalam proses kepailitan bank, terdapat beberapa pihak yang berperan. OJK memiliki wewenang utama untuk mencabut izin dan mengawasi proses pembubaran. Kemudian Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Lalu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS akan menangani proses likuidasi dan penjaminan dana nasabah. Dan tentu saja keputusan akhir tentang status pailit ditentukan oleh Pengadilan Niaga. Sinergi antar lembaga ini menjadi kunci dalam menangani kepailitan secara profesional dan adil. Sekarang kita masuk pada inti studi kasus. PT BPR Karya Remaja adalah salah satu BPR di Indramayu, Jawa Barat yang menyediakan produk seperti tabungan, kredit mikro, simpan pinjam. Pada tanggal 11 November 2024, OJK resmi mencabut izin usaha BPR Karya Remaja tersebut. Keputusannya tertuang dalam SK Pengadilan nomor 60 garing PTGS garing 2024 PN Indramayu. Ini menjadi contoh nyata bagaimana bank yang tampak kecil secara ukuran tetap berada dalam pengawasan hukum dan regulasi yang ketat. Ada beberapa faktor yang memicu kepailitan BPR Karya Remaja. Yang pertama, adanya kredit macet yang sangat signifikan, mencapai total 230 miliar akibat debitur nakal. Yang kedua, terdapat indikasi fraud dan praktik perbankan yang tidak transparan. Ketiga, kinerja keuangannya juga terus menurun serta lemahnya tata kelola internal. Selain itu, tuntutan dari nasabah untuk pengembalian dana memperparah tekanan terhadap bank ini. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen risiko dan pengawasan yang kuat dalam industri perbankan. Dari berita ini bisa kita lihat peran OJK memberikan pernyataan dan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah, terkait kondisi bank yang mengalami kasus. Langkah pencegahan dan perbaikan. Untuk mencegah kasus serupa, ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan. Yang pertama, efisiensi dalam restrukturisasi kredit, serta penerapan sistem peringatan dini.
Selain itu, integrasi sistem antara bank dengan BI dan OJK, khususnya terkait daftar blacklist debitur yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan literasi perbankan juga menjadi investasi jangka panjang. Nah, semua langkah ini bertujuan agar BPR dapat lebih tahan terhadap tekanan dan risiko di masa depan. Penutup dan pembelajaran dari kasus ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita tarik. Pertama, pentingnya tata kelola dan transparansi dalam operasional bank. Yang kedua, pandemi menjadi momen ujian bagi sistem perbankan untuk menjadi lebih adaptif dan tangguh. Ketiga, sinergi antara regulator seperti OJK dan LPS dengan pihak perbankan menjadi penentu utama keberhasilan pengawasan. Dan akhirnya kita juga bisa melihat pentingnya regulasi dan pembinaan yang harus berjalan seimbang untuk menciptakan stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.